Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan lil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min adabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Fa ya ibadallah, usikum ya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Fasma'u qawla Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aida fi suratil furqan wa huwa ja'ala nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah semoga kehadiran kita pada siang hari ini memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi seluruh perjalanan hidup kita. Ma'asyiral muslimin, salah satu sunnatullah dan merupakan bahagian dari ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan pergantian siang dan malam, mempergantikan bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Maka izinkan saya selaku khatib pada Jumat hari ini untuk menyampaikan tausiah singkat bagaimana kita bermuhasabah di akhir tahun ini, merefleksi perjalanan hidup kita di tahun 2022 yang akan kita lewati ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Furqan ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mempergantikan siang dan malam, dan itu menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk mengambil pelajaran dan sekaligus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara spesifik tidak berbicara tentang pergantian tahun, tapi berbicara secara umum bagaimana kita menyikapi setiap peredaran waktu yang ada dalam kehidupan kita. Pergantian siang dan malam sebagai waktu yang paling dekat dalam kehidupan kita. Maka dalam ini Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian menyampaikan kepada kita bahwa bagi orang yang beriman, dan yang selanjutnya di ayat berikutnya akan ditandai, diberikan label sebagai ibadur rahman. Apabila mereka melewati pergantian masa, pergantian waktu, ada dua sikap yang mereka kumpulkan, hadirkan di dalam dirinya. Yang pertama adalah liman arada ayyazakkara, bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran. Dan yang kedua, au arada syukura, mereka mengambil atau menjadikannya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan bagaimana kita mengambil pelajaran dalam proses perjalanan hidup ini, tentu yang paling pertama jamaah sekalian yang harus kita pahami adalah bagaimana sebenarnya hakikat waktu dalam agama kita. Bagaimana sebenarnya hakikat waktu itu? Sering kita membaca jamaah sekalian bahwa ada beberapa karakteristik dari waktu yang kita lewati ini. Yang pertama, bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Ya, itu sering kita sadari, tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun 2002. Tidak terasa kita akan memasuki lagi tahun baru. Ungkapan itu menunjukkan bahwa ternyata
waktu benar memang cepat berlalu dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat waktu bahwa hidup ini singkat jamaah sekalian. Hidup ini singkat. Kalau kita membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hidup manusia dalam Al-Qur'an ini, kita digambarkan hanya kurang lebih sesaat. Asyiyatan au duhaha. Kalau bukan sama dengan waktu pagi, sama dengan waktu sore, sesaat saja. Itulah hakikat waktu. Dan yang ketiga jamaah sekalian, waktu itu tidak akan, apa yang pernah kita lewati tidak akan pernah kembali lagi. Orang Arab mengatakan lan tarji al ayyamul lati madat. Ya, tidak akan pernah kembali lagi waktu yang pernah kita lalui ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang umur, maka itulah sebenarnya adalah akumulasi dari waktu-waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dan tentu kita sama-sama paham jamaah sekalian bahwa umur ini cepat atau lambat akan mengantar kita kepada titik terakhir, di napas yang terakhir, di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menjadi pelajaran dalam hidup kita jamaah sekalian, ketika kita menyadari bahwa waktu begitu cepat berlalu, begitu singkat dan tidak akan pernah kembali, maka mari kita bermuhasabah. Muhasabah dalam bahasa Arab ini biasa diartikan dengan introspeksi diri, refleksi diri, mengevaluasi perjalanan kita. Bolehlah kita merancang apa cita-cita dan harapan kita 2023. Itu tidak salah. Tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana kita melihat ke belakang kembali. Apa yang sudah pernah kita lakukan dan apa yang belum pernah kita lakukan dan belum sempat kita lakukan. Ibaratnya kita mengendarai kendaraan. Memang benar kita diharapkan fokus ke depan. Kemana arah tujuan perjalanan hidup kita. Tapi jangan lupa ada kaca spion yang harus kita senantiasa juga perhatikan. Untuk melihat apa? Untuk merefleksi, mengevaluasi. Apakah perjalanan kita sudah sesuai dengan jalan yang benar? Apakah sudah on the track? Sudah benar kita berada pada jalan yang benar. Jangan sampai kita ternyata sampai di ujung perjalanan. Oh ternyata saya salah jalan selama ini tanpa kita menyadari. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya yang namanya bermuhasabah. Sejatinya jamaah sekalian, jamaah rahimakumullah, bermuhasabah, introspeksi diri memang bukan hanya di akhir tahun, ya, antara Desember dengan Januari, bukan saja itu. Sejatinya seorang mukmin adalah senantiasa evaluasi diri setiap waktu. Maka ulama mengatakan ada namanya muhasabah yaumiyah, ya, evaluasi harian. Boleh kita lakukan jamaah sekalian menjelang tidur kita di malam hari. Kita kembali mengingat apa yang sudah kita lakukan 24 ini. Kemudian dosa-dosa itu kita taubatkan, kita istighfar kepada Allah Subhanahu. Kemudian ada evaluasi muhasabah usbu'iyah. Ada mungkin evaluasi mingguan. Mungkin setiap Jumat menjadi tempat yang paling baik untuk kita merenungi perjalanan kita selama 1 minggu ini. Kemudian ada muhasabah syahriyah, ada muhasabah bulanan kita, ada evaluasi bulanan kita. Mungkin di awal bulan setelah kita gaji dan tanda tangan, kita jadikan sebagai ajang refleksi untuk kita kembali mengevaluasi perjalanan hidup kita. Dan juga adalah namanya muhasabah sanawiyah, evaluasi diri di akhir tahun. Kita bisa merancang apa yang harusnya kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, muhasabah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena akan tiba masanya nanti. Dan salah satu hal yang akan kita hadapi Allah adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita surah Al-Isra, kafa bi nafsikal yawma hasiba. Wahai manusia, baca sekarang kitab catatan, baca catatan amalmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu yang menjadi penghitung atas segala apa yang pernah kamu lakukan di atas muka bumi. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indah mengungkapkan satu kata berkaitan dengan kata muhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Hitunglah dirimu wahai manusia sebelum kamu dihitung oleh Allah. Dan timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Imam Hasan Al-Basri mengomentari lalu mengatakan, seorang mukmin yang cerdas adalah mukmin yang senantiasa mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya. Karena barang siapa yang senantiasa mengevaluasi dan merefleksi dirinya dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mudahkan perhitungannya di akhirat nanti, di mana kita akan berhadapan dengan perhitungan Allah yang maha berat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, lewat kesempatan khutbah ini saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian, mari kita tanpa kita bermaksud memberikan anjuran untuk memperingati pergantian tahun, mari kita jadikan untuk kita kembali mengevaluasi diri kita. Kita boleh jadi membuat satu catatan dalam hidup kita. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan, kemudian di sebelah kirinya kejahatan dosa mana yang sudah kita lakukan, kemudian kita timbang, dan kepada akhirnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita capai di masa ini kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang sembari kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang. Kemudian dosa-dosa, kealpaan kita, kehilapan yang masih boleh jadi muncul di perjalanan kita setahun ini, kita tentu istighfarkan dan taubatkan kepada Allah, dan kemudian kita berjanji mudahan itu tidak terulangi di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua jamaah sekalian, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi adalah bagaimana kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu tentu sedikit banyaknya, seburuk apapun boleh jadi kehidupan kita, pasti ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan. Maka mari kita juga menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan yang kita dapatkan dari institusi kita, nikmat kebahagiaan keluarga kita, dan setelah itu semua patut kita syukuri. Seraya dari syukur-syukur kita ini, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Insyaallah dengan kemampuan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lewat ini, kita berharap insyaallah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu di masa yang akan datang, dan itu adalah garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, lewat khutbah ini saya juga menghimbau kepada diri saya dan kita semua, mari kita menjadikan sebagai akhir tahun ini sebagai ajang refleksi dan muhasabah perjalanan hidup kita. Mari kita berkaca terhadap diri kita tanpa kita menilai orang lain. Cukuplah kita menjadi penilai terhadap diri kita, karena menilai diri sendiri insyaallah biasanya jauh lebih objektif dibanding dengan penilaian orang lain. Oleh karena itu, seraya kita berdoa insyaallah semoga kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita juga senantiasa islah terhadap diri kita, memperbaiki perjalanan hidup kita, sehingga insyaallah pada akhirnya kita semua meyakinkan diri kita, mudahan insyaallah seluruh kita sekitar akademika umi pada akhirnya menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali rabbika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, di hari Jumat ini ada waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa semoga saat ini itu adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Kita mengangkat kedua tangan kita ke munajah dan berdoa kepada Allah. Semoga dengan hari Jumat yang kita lakukan hari ini, Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan lahir dan batin. Kita diberikan rezeki yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وبطن في بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول عمرنا يا الله في طاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة